mengajukan keberatan dan meminta koreksi apabila ditemukan kesalahan. Oleh karena itu, menurut pihak terkait, tidaklah tepat jika pemohon mempersoalkan situng termohon, seolah-olah hasil situng termohon merupakan hasil perolehan suara pemilu yang resmi. Apalagi kemudian pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak menyajikan data perbandingan hasil penghitungan suara yang berbeda menurut pemohon dengan data situng. Bahwa untuk menguatkan keterangan terkait dengan dalil di atas, pihak terkait menyampaikan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT 31 sampai dengan bukti PT 65. Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti para pihak, serta keterangan saksi dan ahli yang diajukan pemohon dan termohon, Mahkamah berpendapat bahwa pada pokoknya dalil pemohon mengenai situng didasarkan pada adanya sejumlah bukti di mana terjadi kesalahan entry data angka perolehan suara atau kesalahan ketika memindahkan data dari model formulir C dan C1 pada beberapa TPS ke dalam situng. Melalui bukti tersebut, pemohon menyatakan bahwa terhadap situng terdapat beberapa persoalan atau dugaan pelanggaran, yaitu tidak adanya prinsip keamanan situng yang dapat berimbas pada tidak amannya data KPU berkaitan penghitungan hasil perolehan suara dan adanya indikasi bahwa angka pada situng dapat diatur sehingga mempengaruhi rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang. Bahwa terhadap dalil tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keberadaan situng dalam penyelenggaraan pemilu inkasu pemilu 2019 sebagai berikut. Bahwa pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki agar pemilu dilaksanakan sesuai dengan azas umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Untuk memenuhi azas pemilu dimaksud Undang-Undang 7 2017 lebih jauh mengatur berbagai prinsip penyelenggaraan pemilu, antara lain prinsip terbuka dan akuntabel. Dalam rangka mewujudkan prinsip dimaksud sehingga dapat terbangun partisipasi publik untuk mengawal kemurnian suara pemilih dalam pemilu, inkasu Pilpres 2019, Undang-Undang 7 2017 telah menentukan berbagai kewajiban KPU. Antara lain dalam pasal 14 Undang-Undang 7 2017 menyatakan bahwa KPU wajib menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. Bahwa untuk memberikan layanan penyediaan informasi yang luas kepada masyarakat, KPU menggunakan sistem informasi penghitungan suara pemilu 2019 atau disebut dengan situng yang dapat diakses di https pemilu2019kpu.go.id. Pada hakikatnya, situng adalah alat bantu yang berbasis teknologi informasi yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara serta penetapan hasil pemilu. Artinya, situng merupakan bagian dari sistem informasi monitoring pemilu yang harus dijamin keamanannya sehingga hanya dapat diakses dari dalam jaringan atau intranet. Server situng berada di KPU dan ada di dua lokasi lain yang lokasinya tidak diinformasikan kepada umum sebagai backup dan pemulihan bencana atau disaster recovery. Untuk tujuan agar masyarakat berpartisipasi dalam memantau hasil penghitungan di semua TPS, masyarakat dapat mengakses hasil virtualisasi melalui situs web situng. Dengan demikian, data yang dapat diakses oleh masyarakat hanyalah data yang tersedia dalam situs web situng. Bahwa secara yuridis sistem ini dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 61 ayat 10, pasal 62, pasal 66 ayat 5, dan pasal 218 ayat 1 Peraturan KPU nomor 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum. Pasal 94 ayat 1 Peraturan KPU nomor 4 tahun 2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum. Dan pasal 34 Peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum. Bahwa dengan adanya penyediaan sarana informasi tersebut, KPU, KIP Kabupaten Kota berdasarkan ketentuan pasal 61 ayat 9 dan ayat 10 PKPU 3 2019 diwajibkan untuk memindai atau scan salinan formulir model C KPU model C1 PPWP khusus untuk pemilu presiden dan wakil presiden dimulai sejak hari dan tanggal pemungutan suara, serta wajib mengirimkan hasil pindai tersebut kepada KPU melalui situng untuk diumumkan di laman KPU. Apabila karena faktor infrastruktur KPU KIP Kabupaten Kota tidak dapat mengirimkan hasil pemindaian salinan formulir mode C KPU, mode C1 PPWP, maka KPU Provinsi KIP wajib memfasilitasi KPU KIP Kabupaten Kota dalam wilayahnya untuk mengunggah dan memindai formulir ke dalam situng paling lambat 5 hari setelah pemungutan suara.
PKPU 3 2019 bahwa dengan menggunakan data dalam situng tersebut KPU Provinsi atau KIP atau KOPU KIP Kabupaten Kota dapat melakukan tabulasi penghitungan suara sementara PKPU nomor 3 2019. Karena sifatnya sementara, maka angka-angka dalam penghitungan tersebut akan terus bergerak dalam memberikan informasi hingga rekapitulasi tingkat nasional selesai dilakukan. Hal demikian dimaksudkan agar masyarakat luas dapat ikut berpartisipasi mengawal kemunian suara pemilih. Salinan dokumen yang dipindah tersebut pada prinsipnya telah dimiliki oleh saksi masing-masing pasangan calon sebagaimana ditentukan dalam pasal 61 ayat 5 PKPU 3 2019 yang menyatakan KPPS wajib menyampaikan satu rangkap salinan formulir mode C KPU, mode C1 PBWP, mode C1 DPR, mode C1 DPD, mode C1 DPRD Provinsi, dan mode C1 DPRD Kabupaten Kota kepada saksi dan pengawas TPS yang hadir pada hari dan tanggal pemungutan suara. Bahwa merujuk pada ketentuan tersebut di atas, para saksi dan pengawas TPS tidak hanya sekedar menerima salinan C KPU dan C1 PPWP, tetapi diwajibkan juga oleh Ketua KPPS untuk memeriksa kebenaran angka yang tertera pada salinan formulir mode C KPU dan mode C1 PPWP untuk dicocokkan dengan formulir mode C KPU berhologram dan mode C1 plano PPWP berhologram. Apabila ada keberatan terhadap angka-angka tersebut, maka keberatan itu harus dituangkan dalam formulir keberatan mode C2 KPU yang dimasukkan dalam kotak suara.